Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pembahasan kita pada bulan yang lalu datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di hadis nomor 4171. Seseorang meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni wa aujiz." Ya Rasulullah, nasihati aku, berilah aku pengajaran, berilah aku ilmu yang ringkas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in." Jika engkau hendak mendirikan salat, maka salatlah engkau seolah-olah engkau menjadi orang yang akan bepergian jauh, menjadi salat yang terakhir bagi dirimu. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan, dan janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang kemudian engkau meminta maaf, minta uzur, ya menyesal atas apa yang kita ucapkan pada hari ini. Wa jama'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan berputus asalah dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas bagaimana salat itu menjadi salat yang khusyuk. Ya, berbagai macam tips-tips telah kita sampaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dari para ulama. Dan pada waktu sekarang insya Allah kita akan lanjutkan pada nasihat Nabi SAW yang kedua, yaitu wala takallam bikalami ta'tadiru minhu. Janganlah engkau berucap dengan satu ucapan yang kemudian engkau menyesalinya nanti, ya, merasa ternyata salah ucapan kita, ya, di keesokan hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara, bisa berbincang, mengerti pembicaraan orang, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat anak kecil, ya, kita punya anak dahulu, kita ajari mereka berbicara, kita ajari mereka membaca. Ketika mereka mengucapkan kata-kata yang kita ajarkan, Masya Allah, senangnya luar biasa, ya. Maka ketika nikmat ini ada pada diri kita, maka jadikan nikmat ini, yaitu lesan ini, dalam rangka untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan lesannya untuk melakukan atau berbicara dengan hal-hal yang baik, yang ma'ruf, jauh dari kemaksiatan dan dosa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang akan senang dengan pembicaraan kita. Allah pun juga akan memberikan balasan atas ucapan-ucapan baik kita. Demikian pula orang tidak akan suka kalau kita berbicara buruk. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengancam dengan azab ketika kita melakukan ucapan-ucapan itu menuju hal-hal yang tidak baik. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari di nomor 6474, kata beliau, man li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang mampu menjamin, berjanji untukku, bisa menjaga di antara kedua rambutnya, yaitu kumis dan jenggotnya. Mana itu? Antara kumis dengan jenggot apa? Mulut, lesan. Dan di antara kedua kakinya, apa itu? Kemaluannya. Jadi barang siapa yang berjanji untukku bisa menjaga lesannya untuk melakukan hal-hal yang baik, bisa menjaga kemaluannya untuk disalurkan pada hal-hal yang Allah syariatkan, yang Allah halalkan, dia tidak berbuat zina dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Admallahul jannah, aku jamin untuknya surga. Jadi orang bisa menjaga lesan, Bapak Ibu sekalian, itu jaminannya surga loh. Bukan perkara sepele ini, ya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa menjaga lesannya, tidak bisa menjaga pembicaraannya, maka Allah ancam dengan neraka. Rasulullah SAW memberikan nasihat pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata beliau, "Ala ahbiruka bima laki dalika kulli?" Ya Mu'adz, maukah aku beritahukan pada kau semua dasar dari semua hal, penopangnya apa, yang menyokongnya apa? Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Fakultu bala ya Rasulullah," mau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW memegang lesan beliau yang mulia. Fa'akhadha bilisanihi wa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda,
sambil memegang lesan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika hada." Jaga ini Mu'adz, jaga lesan ini. Qultu, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima takallam bih." Ya Nabi Allah, apakah kita akan disiksa atas ucapan yang keluar dari lesan ini? Jadi Mu'adz merasa heran. Ya, Rasulullah menasihati untuk menjaga lesan. Apakah dengan ucapan yang keluar dari lesan yang kita berbicara dengannya, yang lesan ini kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, yang tidak mungkin orang tidak berbicara, apakah kita akan diazab? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilata ummak." Ya, celaka ibumu. Ini sebagai ungkapan dalam orang-orang Arab untuk menyebutkan sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Wahal yakubban nas finnar ala wujuhihim. Manusia itu wahai Mu'adz nanti akan terjungkir wajahnya di neraka, terbalik wajahnya itu di neraka, ila hasaidu alsinatihim, karena ulah dari lesan-lesan mereka. Orang itu terjungkel dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala di atas wajahnya itu karena lesan-lesan kita. Maka jangan disepelekan jemaah sekalian untuk urusan lesan ini. Wah, ngomong ini doa lu akan ada azabnya, akan ada hisabnya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan pun juga ada kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Musnad Imam Ahmad, "Idza asbaha ibni Adam," jika pagi hari seperti sekarang ini masuk ya pada diri seorang manusia, fa innal a'dha'a kullaha takaffiru al-lisan, seluruh anggota badan itu, tubuh kita dari atas sampai bawah itu tunduk pada lesan. Setiap pagi ketika kita beraktivitas memulainya di pagi hari tadi, subuh ini tadi, itu semua anggota tubuh ini tunduk pada lesan. Maka mereka anggota tubuh itu berkata pada lesan, "Ittaqillaha fina." Hai lesan, bertakwalah engkau untuk kami pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota tubuh kita ini berbicara, nasihati lesan, "Hei lesan, hati-hati. Bertakwalah engkau pada Allah." Karena dengan ucapan lesan kita, efeknya anggota tubuh kita aja Mas. Bukankah terjadinya peperangan? Bukankah terjadinya antara permusuhan, ya perselisihan? Apa sebabnya? Lesan ya Mas. Lesan. Bahkan dalam sebuah hadis yang riwayatnya sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, Allah akan mengazab orang yang dengan sebab ucapannya sepatah kata menyebabkan orang saling bunuh. Jadi apa itu? Provokator. Ya. Dengan sebab ucapannya orang saling bunuh, itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumi sebagai seorang pembunuh pula. Panjenengan pernah dengar berita orang yang terbunuh karena diduga mencuri amplifier di masjid di daerah Bekasi atau Tangerang, lupa saya daerahnya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama mengucapkan maling, pencuri, orang sudah nggak ambil pusing, gebui. Padahal di sana ada pembunuhan dan hukumnya itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka anggota tubuh kita ini akan menasihati lesan, "Ya lesan, ittaqillaha fina." Bertakwalah engkau lesan untuk kami. Pada Allah bertakwalah. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau lurus, kami pun ikut lurus. Jadi kalau lesan ini ngomongnya benar, Pak, Bu, anggota tubuh kita ini ikut tenang. Wa ini wajadna. Jika engkau ini bengkok, kami pun ikut bengkok. Jadi kendalinya di lesan. Ya, anggota tubuh kita yang tidak bertulang, tapi terkadang bisa lebih tajam daripada pisau.
Lesan ini Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak bertulang, lunak, tapi bisa lebih tajam daripada pisau. Nyakiti orang, ya, sering ngerasani orang, ngomongi jelek orang, mengolok-olok orang, berbagai macam penyakit karena lesan kita. Maka Rasulullah SAW mengaitkan antara lesan kita dengan keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah, barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Nggak bisa ngomong baik ya saya ya, Ustaz. Ya diem. Kalau lesan kita ini sering nyakiti orang, lesan kita sering ucapkan hal-hal yang nggak manfaat, diem saja. Dalam posisi seperti ini, diem itu emas. Tapi kalau semua orang suruh diem, ya nggak ada yang ceramah, Pak. Ustaznya ngomong terus, lah terus yang ceramah sopo? Lah sinten sing mirengaken mangke. Maka dengan takutnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lesan, karena lesan ini bisa membelok-belokkan kita, sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu beliau memegangi lesan beliau. Kata seorang tabi'in Ibnu Buraidah rahimahullah, melihat Ibnu Abbas itu megang lesannya sambil berkata pada lesan itu, "Waihaka, celaka engkau lesan, qul khairan taghnam." Ucapkan kebaikan, niscaya engkau akan dapat kebaikan pula. Awiskut ansu, atau engkau diam, taslam, maka engkau akan selamat. Ini Ibnu Abbas meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menasihati Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dengan memegang lesan beliau. Ibnu Abbas pun juga melakukan demikian. Menasihati lesan, ya lesan, bertakwalah engkau, hati-hati, celaka engkau. Kalau engkau selamat, kebaikan yang akan engkau peroleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menasihati kita, jika engkau hendak berbicara, pikir ulang. Jangan asal bicara. Pikirkan maslahat, pikirkan mudarat yang akan muncul. Kalau saya ngomong ternyata itu banyak mudaratnya, diem saja. Kita sudah ngomong, saya ngomong enggak ya? Nggak usah, jadi pendengar aja. Karena kalau kita ngomong jadi ribut nanti masalahnya. Karena kita sering ngompori orang misalnya. Ya, ngomongnya nyelekiti orang, sidik tapi nyelekit, Pak. Itu enggak enak itu. Ngomongnya diluk tak. Tapi orang bisa 1 bulan sakit hati gara-gara ucapan kita. Itu enggak enak itu. Nah, kalau orangnya merasa terdolimi, terus kemudian orangnya merasa minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita, waduh, bisa bahaya itu nanti, ya. Bisa bahaya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingat pentingnya lesan, mengingat bahayanya ucapan yang kita ucapkan, maka perlu kiranya kita berhati-hati dari beberapa dosa-dosa maksiat yang muncul dari ucapan lesan kita. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya lesan. Ya, Rasulullah kaitkan dengan keimanan pada Allah dan hari akhirnya dan kebaikan-kebaikan yang muncul. Maka perlu kiranya kita juga mengetahui apa sih dosa-dosa yang sering muncul. Barangkali kita melakukan salah satu di antaranya atau semuanya kita lakukan. Waliyadzubillah. Semoga kita berlindung darinya. Kan keimanan seseorang maknanya apa? Imannya tidak sempurna. Yaitu apa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 1977, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin. Maknanya bukan mukmin hilang keimanannya, bukan, tapi tidak sempurna imannya. Yaitu apa? Bitta'an walal la'an walal fahisha walal badji. Orang yang tidak sempurna imannya, yang Nabi menafikannya, yaitu orang yang suka mencela.